Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas topik corporate governance untuk topik selanjutnya, yaitu tentang pengukuran good corporate governance. Yang dimaksud dengan pengukuran good corporate governance di sini apa? Yaitu bagaimana perusahaan itu menjalankan corporate governance dan sudah sejauh mana dia menjalankan corporate governance-nya. Nah, di sini diperlukan sebuah pengukuran sehingga di situ terlihat apakah terjadi peningkatan ataukah tidak ketika perusahaan itu menjalankan corporate governance, dan tentunya peningkatan implementasi daripada corporate governance itu sendiri nantinya diharapkan bisa meningkatkan kinerja daripada perusahaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengukuran corporate governance, kita perlu ingat kembali ya bahwa apa yang dimaksud dengan good corporate governance itu sendiri. Good corporate governance itu adalah sebuah struktur, sistem, dan proses ya. Jadi kita harus selalu mengingat bahwa struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berdasarkan norma, etika, budaya, dan aturan yang berlaku. Jadi kita harus selalu menekankan bahwa ketika perusahaan itu sudah menjalankan atau berkomitmen untuk menjalankan corporate governance, dan corporate governance sudah berkomitmen untuk dijalankan secara good ya, maka apa, perusahaan itu harus membuat struktur, sistem, dan juga prosesnya ini harus bisa memberikan nilai tambah ya, dan nilai tambah ini harus sustainable atau biasa disebut dengan berkesinambungan. Nah, pada intinya ketika perusahaan itu sudah menjalankan corporate governance secara good ya, 5 prinsip dijalankan semua, diharapkan di sini bisa terjadi sustainability untuk jangka panjang. Dan juga kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dengan good corporate governance, pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh stakeholder itu bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada stockholdernya. Karena memang keberadaan daripada perusahaan itu kan tidak hanya terkait dengan stockholdernya, tapi juga harus melingkupi atau bertanggung jawab kepada seluruh stakeholdernya gitu ya. Jadi kemarin sudah kita bahas secara detail ya, siapa saja stakeholder daripada perusahaan, sehingga di dalam laporan corporate governance setiap perusahaan akan menjelaskan siapa saja stakeholdernya. Nah, di situ semua stakeholder yang sudah diidentifikasi oleh perusahaan itu harus menjadi perhatian bagi perusahaan ketika perusahaan itu sudah menjalankan corporate governance dan berkomitmen untuk menjalankan good corporate governance. Nah, selanjutnya untuk corporate governance itu sendiri ya, ada beberapa cara untuk mengukur keberhasilan daripada corporate governance yang sudah dijalankan oleh perusahaan ya. Dan ini biasanya menggunakan indeks atau skor, dan diharapkan indeks atau skor dalam menjalankan corporate governance itu semakin meningkat ya. Karena dengan semakin meningkat artinya apa di sini? Dengan semakin meningkatnya pelaksanaan daripada corporate governance secara good, maka diharapkan kinerja perusahaan pun akan semakin bagus, dan juga di sini pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh stakeholdernya itu semakin meningkat gitu ya. Nah, sehingga kalau pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholder itu bagus, meningkat, tentunya di sini timbul trust dari seluruh stakeholdernya, dan itu tentunya akan mendukung keberadaan daripada perusahaan. Nah, pengukuran, ada beberapa pengukuran yang bisa digunakan dalam mengukur pelaksanaan good corporate governance perusahaan. Yang pertama adalah CGPI, ini dijalankan oleh IICG gitu ya.
Kemudian ada SK 16 ini ya dari SMPU tahun 2012 ya, tanggal 6 Juni 2012. Ini tentang indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan ya, yang diterapkan pada BUMN gitu ya. Jadi nanti di perusahaan-perusahaan BUMN biasanya sudah ada laporan terkait dengan ini ya, seberapa baik perusahaan itu menjalankan good corporate governance-nya. Nah, atau bisa dikatakan seberapa good perusahaan itu menjalankan corporate governance-nya, terutama untuk di BUMN. Kemudian ada yang di tingkat Asia, yaitu ASEAN Corporation Governance Association ya. Ini juga melakukan pemeringkatan dari implementasi corporate governance. Ya. Nah, skor CG ini bisa juga dihitung berdasarkan pada checklist indikator corporate governance dari laporan corporate governance perusahaan. Corporate Governance Index atau CGI yang dikembangkan ini ada salah satu penelitian yaitu oleh Siakian et al. Ya tahun 2013 ya. Di sini mengembangkan indikator corporate governance. Ada 5 indikator daripada corporate governance yang dikembangkan oleh Siakian di sini yang bisa untuk mengukur seberapa good perusahaan itu menerapkan corporate governance, yaitu meliputi hak pemegang saham, ini terdiri dari 6 item pengungkapan, kemudian perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, ya, ini ada 4 item, kemudian peran pemangku kepentingan, ada 4 item, kemudian keterbukaan dan transparansi, ini ada 27 item, dan tanggung jawab Dewan Direksi ada 38 item. Nanti secara detail item-item ini apa ada di bagian bawah dari materi ini ya. Kemudian nanti terkait dengan pengukuran indeks corporate governance akan kita coba untuk beberapa case gitu ya. Nanti akan kita sajikan di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita fokus pada ini CGPI ya. Jadi ini nanti yang sudah ada ya, diterapkan di Indonesia ya. CGPI ini adalah program riset dan penerapan good corporate governance pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, CGPI ini diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Governance yang bekerja sama dengan majalah SWA ya. Jadi ini induknya di UI ya. Jadi tadi yang diselenggarakan oleh IICG ya, Indonesian Institute for Corporate Governance ya. Nah, tujuan daripada CGPI itu sendiri apa? Yaitu CGPI dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance melalui perbaikan yang berkesinambungan dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding. Jadi ini tujuan daripada adanya CGPI. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Manfaatnya bagi ini ya, setelah ini dari CGPI itu sendiri ya, yang pertama adalah penataan organisasi perusahaan yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG. Kemudian yang kedua, peningkatan kesadaran dan komitmen internal perusahaan dan stakeholder terhadap penerapan GCG. Kemudian kepercayaan investor dan publik meningkat. Jadi manfaatnya bisa meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Kenapa? Kalau ada rating corporate governance, otomatis apa? Informasi ke investor dan juga publik bahwa perusahaan itu sudah menerapkan corporate governance gitu dan mengikuti penilaian corporate governance, sehingga diharapkan dari penilaian itu ketika terjadi ini ya masih ada kekurangan, tentunya akan dilaksanakan penyempurnaan sehingga terjadi peningkatan di ini ya di kemudian hari gitu ya. Jadi selanjutnya terjadi peningkatan corporate governance-nya. Kemudian manfaatnya juga adalah pemetaan masalah-masalah strategis dalam praktek good corporate governance.
Jadi di dalam CGPI itu sudah ini ya, ada indikator-indikator sehingga di situ bisa ini ya, memetakan bagi perusahaan untuk masalah-masalah strategiknya yang harus diperbaiki dalam penerapan corporate governance seperti apa. Kemudian alternatif perbaikan dan indikator atau standar mutu pencapaian kualitas CG. Jadi ini ya, ada kaitannya dengan yang sebelumnya yaitu tentang pemetaan masalah. Nah, kemudian tahapan daripada CG ini ya, penilaian GCG oleh CGPI ini ada 4 tahapan ya, yaitu mulai tahap self assessment, kemudian pengumpulan dokumen perusahaan gitu ya, kemudian penyusunan makalah dan presentasi, yang terakhir adalah observasi perusahaan ya. Nah, kalau kita lihat dari tahapan di sini berarti penilaian GCG ini sendiri juga ini ya apa memerlukan biaya atau cost gitu ya, sehingga dalam perkembangannya memang penilaian GCG ini terjadi penurunan gitu ya, peserta daripada GCG itu sendiri karena memang berbiaya ini ya, berbiaya dalam penerapan ini ya penilaian GCG oleh IICG ini. Nah, penilaian ini CGPI oleh IICG seperti apa ya? Nanti di sini penilaian ini ya CGPI oleh IICG itu mendasarkan pada kategori peringkatan dari hasil penilaian, yaitu yang pertama adalah kategori A, kemudian kategori B, kemudian kategori C. Kategori A itu adalah highly reliable, itu nilai skornya 85 sampai 100. Kemudian yang kedua adalah B yaitu trustworthy, yaitu di sini skornya 70 sampai 84,99 dan nilainya C itu very reliable, itu ketika nilainya antara 55 sampai 69,99. Ya. Kemudian mengukur CGPI-nya itu adalah dengan CGPI index ya, yaitu total item gitu ya dari ini ya semua ini ya yang di-disclose gitu ya. Jadi item yang di-disclose itu yang diungkapkan itu kemudian dibagi dengan maksimal atau maksimum daripada ini ya penilaian, indikator penilaian. Nah, itu adalah CGPI index. Kemudian cakupan nilai dari CGPI itu meliputi komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kompetensi, keadilan, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, visi, misi, dan tata nilai, strategi dan kebijakan, etika bisnis, dan budaya resiko. Ya. Jadi ini cakupan yang dinilai di dalam CGPI, sedangkan tahapannya adalah ini nanti kita bisa lihat di laporan CGPI sebenarnya tahapan self-assessment itu seperti apa gitu ya. Tahapan pengumpulan dokumen perusahaan itu seperti apa, penyusunan makalah dan presentasi itu seperti apa, sampai dengan di terakhir yaitu observasi perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita tiap tahapannya memang panjang dan di sini tentunya sudah pasti membutuhkan biaya dalam penilaiannya. Nah, ini hasil penilaian CGPI ya. Saya contohkan di sini dari PT Antam ya, selalu ikut dari ini ya. Ini ya. 2000 di sini maaf ini yang Antam yang ini ya. Ini perkembangan ya. Tadi saya sampaikan perkembangan yang ikut di CGPI ya. Mulai tahun 2007, jadi CGPI itu ada tahun 2007, saya punya data sampai di tahun 2015 ya. Ini ternyata yang mengikuti itu jumlahnya semakin ini ya. Ini jumlah perusahaan pabrik itu totalnya sekian ya. Tapi jumlah perusahaan pabrik yang mengikuti ya itu ini gitu. Kemudian jumlah perusahaan non pabrik yang ini ya yang mengikuti itu non pabriknya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, dibanding dengan total perusahaan yang ada gitu yang mengikuti CGPI itu adalah hanya sekian persennya saja gitu ya. Ini total hanya segini yang mengikuti dari perusahaan yang ada karena memang berbiaya ini ya lumayan berbiaya untuk mengikuti CGPI ini sendiri gitu ya. Sementara dari pemerintah sendiri
belum mewajibkan daripada ini ya, pelaporan dari corporate governance itu sendiri gitu ya. Jadi sifatnya masih mandatori dan itu ini sifatnya masih voluntary, dan yang mandatori itu baru di perusahaan-perusahaan yang BUMN gitu ya. Nah, yang ada data di tahun ini ya, tahun 2013 sampai 2017 ya. Di sini untuk CGPI PT Antam ya. Ini adalah perkembangan indeks ini ya, CGPI PT Antam dari tahun 2013 sampai 2017. Di sini naik turun ya ini indeksnya, namun di sini relatif di ini ya, ada di angka di atas 88, berarti kan nilainya A. Di sini berarti PT Antam sudah relatif bagus dalam menerapkan corporate governance di sini. Nah, ini mendasarkan parameter yang di ini ya, SK 16 SMPU 2012 ya, tahun 2012 ini untuk BUMN ya. Dan di sini juga ini ya, ini punyanya PT Antam juga ya. Ini rating daripada GCG-nya adalah very good, sangat baik ya. Jadi ini capaian 2017, ini capaian 2018 ya. Jadi kalau di dalam parameter yang ada di ini ya, di SK 16 ini ya, ini ya, Menteri BUMN ya, tahun 2012 ya, itu penilaiannya adalah meliputi komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan, ini ada indikatornya, kemudian pemegang saham dan RUPS ya, kemudian Dewan Komisaris, kemudian direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, dan juga ada other aspek ya. Nah, di sini nilainya adalah ini ya, relatif very good ya, ada di angka 97% ya. Jadi ada berbagai macam metode pengukuran dalam implementasi corporate governance perusahaan. Nah, kemudian tadi ada lagi yaitu dari ASEAN Corporate Governance Association ACGE ya, yaitu kalau kita lihat di sini di tingkat Asia ya, perkembangan sampai tahun 2018 ya, Indonesia gitu ya, itu peringkatnya selalu di posisi di bawah gitu ya. Jadi di sini paling rendah gitu ya. Jadi indeksnya paling rendah gitu ya kalau kita lihat di sini ya. Dan baru ini ya ada satu yang lumayan itu nomor 2 dari bawah ya. Nomor 2 dari bawah itu Indonesia pada tahun 2010 ini masih lebih tinggi daripada Filipina gitu ya. Namun perkembangan 2012 sampai dengan di 2018 ternyata Indonesia skornya selalu berada di paling bawah. Ya. Tentunya ini menjadi PR kita bersama ya, bagaimana implementasi daripada corporate governance di Indonesia. Apakah memang belum terimplementasi secara baik ya, ataukah memang ini ya, metode pelaporan daripada perusahaan itu belum sepenuhnya dipahami oleh perusahaan karena sifatnya masih voluntari, sehingga di sini yang penting perusahaan itu melaporkan gitu. Sementara dalam penilaian oleh ASEAN Corporate Governance Association di sini ya, itu tentunya mendasarkan pada apa? Yaitu mendasarkan pada disclose-nya ya, jadi disclosure-nya. Jadi yang diungkapkan di dalam laporan. Nah, kemudian satu lagi tadi metode yang dipakai adalah menggunakan checklist ya. Checklist yang dikembangkan oleh Siagian tahun 2013 ya. Checklistnya yaitu meliputi hak pemegang saham, perlakuan yang adil bagi pemegang saham, kemudian peran pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, kemudian tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi ya. Jadi ada 5 item dan masing-masing dengan indikator-indikatornya gitu ya. Nah, checklist ini bisa digunakan juga untuk menilai ini ya, indeks corporate governance perusahaan. Nah, checklist ini dinilai dari mana? Yaitu dari laporan corporate governance perusahaan. Sehingga di sini kalau Anda akan meneliti tentang corporate governance dengan menggunakan indeks,
beberapa bisa Anda gunakan. Yang pertama dengan menggunakan indeks IECG ya, yang tadi di atas. Kemudian juga Anda bisa menggunakan dari ini ya, dari ASEAN Corporation tadi. Kemudian yang ketiga Anda menggunakan dari ini ya, list corporate governance, kemudian Anda membaca di dalam laporan corporate governance dari masing-masing yang ada ini dengan memberikan nilai. Jika diungkapkan itu 1, jika tidak itu 0. Jadi di sini apa? Dengan menggunakan content analysis namanya ya. Content analysis itu hanya dengan melihat laporan yang ada ya, dengan melihat disclose-nya ya. Nah, di situ juga ini secara ini ya, metode penelitian ini juga dibenarkan gitu ya. Nah, sehingga di sini apa? Kalau Anda menggunakan konten analisis, tentunya pemahaman peneliti itu sangat-sangat diperlukan ya, agar apa tidak salah dalam menganalisis dan menentukan bahwa memang itu diterapkan oleh perusahaan ataukah tidak gitu ya. Dan diterapkan pun di sini dinilai dari pengungkapan yang ada gitu ya. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas di IICG itu sendiri ya, ada 4 tahapan itu nanti kita coba untuk melihat seperti apakah tahapan di 4 tahapan itu kalau di laporan ini ya, di laporan corporate atau indeks corporate governance perusahaan, di laporan ICG-nya, di laporan CGPI-nya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti ini ya, materi berikutnya kita akan fokus pada pengukuran ini ya, masuk ke implementasi daripada pengukuran corporate governance itu sendiri. Topik-topik penelitian tentang corporate governance kalau nanti Anda tertarik itu bisa menjadi ini ya, bahan penelitian Anda ketika nanti Anda sudah di semester ini ya, semester 6 untuk mempersiapkan skripsi Anda. Baik, itu terkait dengan pengukuran corporate governance dan akan kita bahas lebih jauh lagi tentang case-case pengukuran itu sendiri.